Apa yang menyebabkan mereka harus berangkat? Semuanya yang nanti kita akan ulas gitu ya. Siapa saja semuanya dan mengapa semuanya begitu. Apa yang menyebabkan mereka bergerak begitu banyak ke Mesir? Sebelum kejadian perpindahan ini kan sudah ada pemulihan relasi antara Yakub dengan saudara-saudaranya. Yakub sudah memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa aku akan menanggung engkau serta seluruh keluargamu. Dan kemudian Tuhan memakai tanah asing itu, wilayah asing itu untuk justru membentuk bangsa yang pada akhirnya dia berkenan kepada bangsa tersebut. Baik, Pak Pendeta. Dikala kita menginginkan sesuatu, kita kepingin banget ya. Ya, betul. Kepingin banget begitu ya. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali, menemukan pesan-pesan yang sangat berharga dalam setiap teks yang akan kita ulik dan tentu saja mengaitkannya dengan hidup kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Yohanes ABS. Salam jumpa Pendeta Santi. Dari GKI Bintaro Utama. Teks yang akan kita ulik, Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, diberi judul Rencana Besar Allah. Rencana Besar Allah. Baik Bapak Pendeta, kita akan mulai saja episode kali ini. Kita akan awali dalam doa. Bapak Pendeta dapat memimpinnya dalam doa. Baik, Sobat Ngulik Alkitab, mari kita berdoa. Saat ini kami akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami boleh menemukan mutiara-mutiara yang berharga melalui pendalaman dan juga refleksi dari firman Tuhan yang akan kami dalami. Berkatilah setiap kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Kejadian 46 ayat 1 sampai 34, perikop ini diberi judul Yakub pindah ke Mesir. Demikianlah Israel berangkat dengan segala miliknya dan tiba di Bersyeba. Lalu ia mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan matamu nanti. Lalu Yakub berangkat dari Bersyeba. Anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka dengan kereta-kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak dan harta benda mereka yang telah mereka peroleh di tanah Kanaan. Lalu Yakub bersama seluruh keturunannya tiba di Mesir. Anak-anak dan cucu-cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel, Yakub beserta keturunannya yang datang ke Mesir. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Adapun dan Onan mati di tanah Kanaan. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel.
Itulah anak-anak lelaki Lea yang dilahirkannya bagi Yakub di Padan Aram, selain Dina anaknya yang perempuan. Seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifon, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Saudara perempuan mereka Serah. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan. Zilpa melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Di tanah Mesir bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim yang dilahirkan oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya perempuan. Bilha melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama Yakub, yang adalah keturunannya sendiri, seluruhnya berjumlah 66 jiwa, tidak terhitung istri anak-anaknya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir berjumlah 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda mendahuluinya menemui Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu sampailah mereka di tanah Goshen. Sementara itu Yusuf menyiapkan keretanya dan pergi ke Goshen menemui Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan ayahnya, ia memeluk ayahnya dan menangis lama sekali pada bahunya. Kata Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan seisi keluarga ayahnya, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku." Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka adalah peternak. Mereka membawa kambing, domba, dan lembu, serta segala milik mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" kamu harus jawab, "Hamba-hambamu ini peternak sejak kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan demikian, kamu boleh tinggal di tanah Goshen. Sebab semua gembala kambing domba adalah suatu hal yang menjijikan bagi orang Mesir." Baik, Bapak Pendeta, ada 30 ayat. Di segmen yang pertama ini saya hendak bertanya pada Bapak Pendeta, Kisah Kejadian 46 ayat 1 sampai 34 ini kan mengisahkan tentang Yakub ya dan keluarganya berangkat ke Mesir, berangkat ke tanah asing. Apa yang menyebabkan mereka harus berangkat? Semuanya yang nanti kita akan ulas gitu ya, siapa saja semuanya dan mengapa semuanya begitu. Apa yang menyebabkan mereka bergerak begitu banyak ke Mesir? Oke. Pertama-tama adalah saat ini dalam bacaan kita Yakub itu usianya sudah tua. Gitu ya. Dan kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya itu ada perjumpaan-perjumpaan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya. Dan sampai pada akhirnya Yusuflah yang mengundang supaya ayahnya bisa berjumpa. Nah, tetapi juga menariknya secara eksplisit dikatakan di dalam Kejadian 45 ayat 28. Boleh dibacakan? 45 ayat 28. Kata Israel, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Ya, jadi memang ada drama keluarga kan sebelum perjumpaan ini. Ya, kita tahu kisah Yusuf yang dijual dan lain sebagainya. Lalu kemudian sampai pada titik di mana Yakub mendapatkan kepastian kalau anaknya Yusuf itu masih hidup.
Dan ini menjadi sebuah keinginan besar juga dari Yakub untuk berjumpa dengan Yusuf, anaknya yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dia tidak pernah berjumpa sejak saat itu, dan inilah keinginan besarnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya, kalau kita baca dari perikop di pasal 46, kita bisa melihat bahwa Yakub punya keinginan, betul. Tapi Yakub memulai itu dengan datang kepada Allah terlebih dahulu. Apakah benar keinginan untuk berjumpa dengan Yusuf itu sesuatu yang diperkenankan Allah atau tidak? Sehingga kalau kita baca, Yakub memulainya dengan apa? Memberikan persembahan. Itu sebenarnya tanda untuk meminta apakah Tuhan memperkenankan dia di tengah situasi sebenarnya udah masuk tanah Kanaan, betul nggak sih? Ya, udah ada di tanah yang cukup bagi mereka sebagai keluarga. Tetapi sebenarnya kita tahu situasi kala itu sedang terjadi bencana kekeringan itu, ya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana bukan hanya keinginan Israel atau Yakub yang besar ingin berjumpa dengan Yusuf, tetapi di dalam bacaan kita Allah justru memperkenankan itu semua. Dengan jelas Allah mengatakan, pergilah kamu ke Mesir, ya di sana memang engkau akan tinggal di sana, dan Yusuf anakmu itu yang akan mengatupkan matamu nanti. Ya, jadi memang keinginan itu didukung oleh rencana Allah. Walaupun mana duluan nih kira-kira begitu ya. Rencana Allah atau keinginan Yakub. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Yakub punya keinginan tapi dia tidak gegabah pindahnya. Dia tetap membuka diri untuk Allah berkenan nggak dengan keinginan itu. Dan disitulah Allah menyapa Yakub, Yakub, gitu ya. Akulah Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. Jadi yang tadinya tujuannya pengen ketemu Yusuf, pengen ya sudahlah, saya kalau udah ketemu anakku yang terakhir ini, saya siap mati. Tapi ternyata bukan itu rencana Allah. Bukan hanya sekedar matinya yang menjadi sesuatu yang Allah tahu dan Allah perkenan. Tetapi ada rencana besar bahwa ketika mereka pindah ke Mesir, atau Yakub beserta dengan semuanya pindah ke Mesir, itu akan dijadikan bangsa yang besar. Di luar ekspektasi kan? Jadi cuma pengen ketemu anak, ya, tapi kemudian seluruhnya pindah untuk menjadi bangsa yang besar. Iya, menarik ini ya. Orang tua di usianya yang sudah tua dan dia tahu ada drama besar ya. Di keluarganya ada luka ya yang dialami, yang dia pikir Yusuf sudah mati. Betul. Namun ternyata Yusuf masih hidup. Betul. Bisa juga ada rasa sedih, tapi juga mungkin ada rasa bersalah, gitu ya. Bisa juga ada rasa bersalah, sehingga yang penting ketemu Yusuf, tahu Yusuf hidup, udah cukup bagiku, gitu. Betul. Ya. Tapi Tuhan punya gambaran lebih besar. Ini menarik ya. Kadang-kadang kita kan manusia cuma lihat yang di depan mata. Betul. Yang bagi dia itu sudah cukup. Tapi menarik adalah betapapun Yakub ini dalam hatinya ya bergejolak gitu. Sembayangkan mana ya kalau misal begitu ternyata Yusuf sudah mati, itu kan masa tuanya jadi begitu sangat sia-sia, sedih, tapi ternyata dapat hidup itu semacam kayak ada harapan gitu. Dia bisa kembali bertemu dengan anak yang dia pikir selama ini sudah nggak ada, sudah mati. Tapi dia tetap minta berkat, minta restu, minta permohonan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Tuhan berkenan atau tidak? Betapapun dia punya keinginan kuat, bergejolak ya luar biasa ya. Tapi dalam seluruh kegolakan perasaan itu dia tetap tanya Tuhan gitu. Ya, betul. Ya, mohon ini Tuhan berkehendak nggak gitu ya. Betul. Dan ternyata Tuhan luar biasa lah ya. Berangkatlah, ya akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di Betul tanah. sekali. Itu dia. Ya, judulnya rencana besar Allah. Kan, ya. Dan membuat bangsa yang besar bukan di tanah yang menjadi kawasan kewenangan dia. Betul. Tapi di tanah orang lain. Nah, ini sangat menarik nanti. Justru dibawa ke tanah asing dulu begitu. Betul. Ya. Ya. Oke.
menarik nih. Kita akan ulas segmen kedua. Lalu kemudian Yakub, bukan hanya Yakub ya. Kalau hanya itu kepentingan orang tua, cukup orang tua, tapi dia akhirnya bedol desa. bedol desa. Berangkat semuanya begitu. Karena ada rencana besar Allah yang hendak Allah mau lakukan. Bukan di tanah yang menjadi kewenangannya, tetapi justru di tanah yang asing. Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34, diberi judul Rencana Besar Allah. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan narasumber pada episode kali ini Pendeta Yohanes ABS. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama Bapak Pendeta sudah menjelaskan ya bahwa kerinduan Yakub ingin bertemu dengan Yusuf ketika ia mendapatkan informasi kabar dari anak-anak yang lain bahwa Yusuf ternyata masih hidup. Dan keinginannya cukuplah bertemu dengan Yusuf sebelum ia mati. Dan dia minta, dan dia mohon apakah memang Allah berkenan ya pada rencana dan keinginannya. Allah bilang ya berangkat, karena persis Allah sendiri akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar di sana. Justru di sana, begitu ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat di ayat nanti 5 sampai lalu kemudian ayat selanjutnya, Yakub akhirnya berangkat dengan seluruh keturunannya pergi ke Mesir. Bisakah Bapak Pendeta menjelaskan ini? Kenapa mesti sama seluruhnya? Nggak ada satupun yang nggak akan di situ semuanya begitu. Kenapa nggak praktis saja, yang pengen ketemu siapa berangkat begitu ya? Atau perwakilan representasi gitu ya. Ya, baik, ini menjadi menarik sebenarnya karena sebelum kejadian perpindahan ini kan sudah ada pemulihan relasi antara Yakub dengan saudara-saudaranya. Yakub sudah memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa aku akan menanggung engkau serta seluruh keluargamu. Ya, jadi Yusuf sendiri tuh sudah membuka diri. Dan kalau kita perhatikan, mereka bukan hanya sekedar nggak ada tempat saya pergi, tapi Yusuf yang menjemput dengan kereta-keretanya dari Mesir kepada seluruh keluarganya. Jadi satu sisi sudah ada terjadi rekonsiliasi sebenarnya di sana. Nah, yang kedua adalah kenapa ini bedol desa semua? Betul. Apa pentingnya? Artinya adalah sesuai dengan rencana besar Allah ketika menjadikan Yakub yang adalah Israel itu sebagai bangsa yang besar. Gitu ya. Dan kita tahu
cara ataupun juga konteks untuk menjadi bangsa yang besar dalam konteks ini adalah dari keturunan. Ya, dimana keturunan si Yakub itu kan 12 laki-laki, 1 perempuan, si Dina itu kan. Nah, tetapi dalam budaya patriarkal hanya laki-laki yang diperhitungkan sebagai garis keturunan. Nah, bagaimana mungkin bangsa yang besar ini kalau tidak menyatu antara anak-anak dari Yakub? Dengan demikian sebenarnya mau dikatakan begini. Kenapa semua saudara-saudaranya si Yusuf itu bisa pindah dan diperkenankan pindah? Artinya mereka ini juga adalah bagian dari rencana Allah. Meskipun mereka punya situasi yang lalu yang membuang, menjual, dan bahkan memfitnah bahwa Yusuf itu mati dan lain sebagainya. Ya kan? Ada situasi konflik di situ. Tetapi ketika sudah terjadi rekonsiliasi, maka Allah juga mengingat bahwa anak-anak Yakub akan menjadi 12 suku Israel. Dan kalau misalnya nggak ada sama Yusuf, berarti cuma 11, nggak tergenapi itu semua. Sehingga semua bedol desa pindah, dan 70 orang tadi dikatakan ya, yang tiba di Mesir, itu menjadi sebuah kegenapan bahwa mereka, anak-anak Yakub, itu adalah rencana besar keselamatan Allah. Ya, dari mereka terciptalah 12 suku, lalu kemudian berkembang besar menjadi sebuah bangsa, lalu kemudian menjadi sebuah state ketika nanti masuk ke zaman raja-raja. Begitu ya. Dan kalau kita perhatikan, kenapa harus di Mesir? Kenapa nggak di tempat yang semula atau di tempat yang di situ aja? Yakub udah tua kok, capek-capek harus ke Mesir. Di sini menariknya justru Yusuf pernah berkata bahwa dia dibuang ke Mesir bukan karena kecelakaan. Dia merefleksikan itu sebagai bentuk pemeliharaan Allah. Jadi Yusuf yang mendapatkan tekanan dari waktu dia di Mesir begitu ya, mulai dari kepala rumah tangga sampai kepada orang nomor 2 setelah Firaun, ya orang nomor 2 di Mesir, dia melihat ini sebagai sebuah pemeliharaan Allah bagi dirinya dan bagi bangsanya. Ya, sehingga ketika kita lihat ini dari konteks atau kacamata yang demikian, maka perpindahan besar dari Yakub dan keluarganya dan anak-anaknya ini dilihat sebagai bentuk penerimaan Yusuf kepada saudara-saudaranya dan tentunya kepada si ayahnya, kepada Yakub. Tapi yang kedua harus kita lihat bahwa anak-anak Yakub sekalipun pernah punya konflik dengan Yusuf, mereka ini adalah juga bagian dari rencana besar Allah yang akan membuat Israel menjadi besar, menjadi sebuah bangsa, dan pada akhirnya menjadi sebuah state, ya, menjadi sebuah nation yang nanti kemudian kita akan tahu kisahnya di bacaan-bacaan berikutnya, entah mulai dari peristiwa hakim-hakim sampai pada raja-raja. Begitu. Jadi ini bukan cuma sekedar ya sudahlah, yang namanya juga saudara, pindah-pindah lah gitu ya. Kalau orang zaman sekarang kalau misalnya harus nanggung orang banyak, mikir-mikir. Tapi ini enggak, karena ini adalah bagian rencana besar Allah tentang pembentukan Israel. Sehingga suku-suku atau anak-anak Yakub itu juga ikut pindah. Dan tadi ada cara Yusuf yang kemudian menerima, merangkul saudara-saudaranya yang pernah melukainya, dan mereka memang sudah melakukan rekonsiliasi. Keberadaan Yusuf di Mesir akhirnya kan Yusuf merefleksikan bahwa itu bukan kecelakaan. Betul. Itu ya. Betul. Dia memberi value, dia memberi nilai. Iya. Pada pengalaman masa lalu yang pahit gitu ya. Betul. Dia dibully oleh saudara-saudaranya begitu. Dicampakkan lagi. Bukan cuma kemudian dicampakkan begitu saja, dibiarkan dia mati terserah begitu ya. Dia memaknai bahwa Allah yang menempatkan Yusuf justru sampai di Mesir, dan ini bagian dari rencana Tuhan juga untuk memelihara betul sekali. Bangsanya, begitu ya. Jadi rekonsiliasi itu terjadi karena Yusuf berhasil untuk menemukan makna itu. Betul. Sehingga dia tidak stuck di pengalaman luka sakit hatinya. Begitu Apalagi ya. mendendam. Apalagi mendendam ya. Tapi melihat ada gambar besar. Betul. Yang Tuhan siapkan begitu. Bukan saja sekadar untuk Yusuf, tapi Yusuf makna ini pemeliharaan, bentuk pemeliharaan Allah pada bangsanya begitu ya, pada keluarganya, tapi juga sekaligus pada bangsanya. Berkaitan dengan rencana besar Allah
akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa besar. Kira-kira ini kira-kira gitu. Ya. Yusuf ngeh nggak ya? Mungkin juga Yusuf nggak ngeh. Karena pada waktu dia dibuang, dia taunya ya dia dibuang, dijual menjadi budak, lalu kemudian besar hidup dalam konteks Mesir. Gitu ya. Dan pertemuan antara saudara-saudaranya Yusuf dengan Yusuf itu sendiri, pertemuan yang sifatnya karena ada situasi krisis. Ya, walaupun sempat ada penyangkalan, ada sempat rasa gengsi, bukan gengsi sih, dalam tanda petik dendam kecil-kecilan lah, ketika Yusuf mengatakan aku tidak mau menjumpai mereka, yang datang adalah para pegawai-pegawainya Yusuf dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Yusuf sendiri nggak tahan untuk bisa mengakui bahwa ini loh aku Yusuf yang kamu jual. Begitu. Nah, menariknya adalah Yusuf tidak tahu itu, tetapi murni atas dasar bahwa dia ingin menarik semua keluarganya. Karena waktu itu juga terjadi bencana kelaparan. Betul, ya. Bencana kelaparan. Itu kan konteks geografis ataupun sosial yang tidak bisa terelakkan kala itu. Dan Yusuf berhasil melihat dan melewati itu setelah menjadi orang kepercayaan dari si Firaun. Ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tapi yang jelas, Yusuf dalam konteks ini, itu awal-awalnya adalah menarik keluarganya. Dia pengen keluarganya tinggal bersama dengan Yusuf di tempat di mana dia sudah punya kewenangan, otoritas di situ. Ya, dan makanya perjumpaan dia dengan ayahnya itu sangat emosional sekali. Ya, itu menarik ya. Jadi perjumpaannya yang dilingkupi dengan perasaan yang sangat emosional bukan hanya pada saudara-saudara, tapi pada orang tua. Ada orang tua, betul. Iya. Ini Pak Pendeta bisa kan memberikan apa yang terjadi begitu ketika mereka berdua itu ketemu begitu ya, eng gitu. Yang meluap pada hati mereka berdua. Ya, yang pertama-tama adalah kita harus akui bahwa Yakub sendiri pun tercipuai, bahasanya, tertipu oleh saudara-saudaranya, oleh anak-anaknya sendiri. Begitu ya, yang mana yang dikasih tahu ke Yakub anaknya telah diterkam binatang buas. Padahal itu kan diumpetin dan segala macam, dijual bahkan. Nah, kita melihat dari sisi sebagai orang tua, maka ini menjadi sesuatu yang berat. Ketika harus kehilangan anak yang, ya kalau kita tahu nggak ada istilah orang tua kehilangan anak tuh istilahnya apa sekarang? Nggak ada kan? Kalau anak kehilangan ibu ada istilahnya. Yatim dan piatu. Tapi kalau orang tua kehilangan anak nggak ada istilah. Jadi ini betapa menderita sekali, betul. Suffer tapi sekaligus kerinduan yang sungguh luar biasa. Nah, sama dengan Yusuf. Yusuf juga demikian. Bahwa dia bisa menjumpai ayahnya dalam usia tuanya, begitu, dan ini menjadi sebuah gerak rekonsiliatif yang menurut saya menjadi powerful sekali. Ya, di mana garis keturunan yang tadinya terpisah, yang seolah-olah tidak mungkin adanya bangsa dan lain segala macam, tapi ini menjadi sebuah gerak rekonsiliasi yang akhirnya memperjumpakan ini loh rencana besar Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana Yusuf sendiri pun tanpa berat hati, tanpa berpikir bahwa aku akan rugi, dia menerima sepenuhnya. Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana strategi instruksi Yusuf ketika menempatkan keluarganya dalam posisi Mesir itu seperti apa. Ya. Jadi kita bisa lihat ini sebuah perjumpaan yang sangat powerful, yang sangat penting, menjadi titik penting antara Yusuf dan Yakub. Kini Yakub bergantung sepenuhnya juga kepada Yusuf, tetapi Yusuf juga mengakui bahwa aku tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Yakub, Israel ayahnya. Nanti kalau kita baca, maka sebelum menjelang ajalnya, Yakub tuh memberkati anak-anaknya. Ya. Dan dalam tradisi Yahudi atau tradisi Israel, pemberkatan dari orang tua kepada anak itu menjadi titik krusial. Menegaskan tentang keberlanjutan keturunan, tapi sekaligus melanjutkan narasi janji Allah yang besar itu, serta rencana Allah yang besar. Sehingga menurut saya perpindahan dari tanah Kanaan menuju Mesir ke negeri asing, ke negeri yang bukan wewenangnya Yakub beserta anak-anaknya, ini menjadi sebuah perpindahan besar-besaran, tapi sekaligus perpindahan yang akan mengubah Israel menjadi bangsa yang kuat. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan di situ. Dan Yakub taat begitu disuruh Tuhan untuk
bawa semuanya, Betul. pindah. Dan efek bagi keluarga mereka juga, keluarga internal adalah bersatu kembali, ikatan keluarga itu. Jadi karena bagaimana mungkin akan menjadi bangsa yang besar kalau keluarga internal sendiri terpecah-pecah. Ya walaupun pada akhirnya mereka juga akan terpecah, tapi ini menjadi sebuah start pembentukan yang identitas baru kan. Betul sekali. Maka harus disatukan dulu begitu. Betul. Ya. Dan kita bisa lihat tangisan di sini adalah tangisan sukacita sebenarnya. Ya, bisa berjumpa dan bersatu kembali. Selain tangisan entah kekecewaan dan lain sebagainya, tetapi kita bisa melihat tangisan sukacita yang besar. Karena memang Yusuf sendiri rindu. Ketika dia di ayat-ayat sebelumnya tahu ayahnya masih hidup, itu menjadi sebuah kegalauan bahwa apakah aku harus membenci saudara-saudaraku atau aku mau terhadap ayahku. Begitu. Kita akan bisa melihat konfliknya ataupun juga pergesekan itu dalam situasi ini, dan juga nanti ketika Yakub meninggal. Yakub mati itu bukan menjadi persoalan yang gampang. Karena ya sudahlah, nggak ada pengikatnya ini, saya boleh dong bebas mendendam. Betul. Tapi justru disinilah rekonsiliasi dalam diri Yusuf, melihat dan menilai keluarganya. Oke, baik. Kita akan ulas di segmen ketiga ketika tadi Pak Pendeta menyampaikan ada instruksi Yusuf, ya. Ini menarik ini. Jadi Yusuf sudah menyiapkan strateginya seperti apa sampai pada nanti di sana mereka akan tinggal di mana. Yes, betul. Laporan kayak apa yang mereka harus sampaikan kepada Firaun, karena memang Yusuf harus menjaga betul begitu ya supaya keluarganya sungguh-sungguh bisa survive aman begitu ya. Betul. Ya, kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34, diberi judul Rencana Besar Allah, dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes ABS. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Ini ada instruksi Yusuf. Betul. Ya. Karena ini kan orang asing ya, yang dibawa masuk, dan yang menarik adalah Yusuf menempatkan mereka di tanah Goshen. Why tanah Goshen? Betul. Mengapa? Apa Yusuf lalu kemudian menetapkan udah kamu di situ aja begitu? Oke, baik. Pertama-tama dari instruksinya dulu ya. Yusuf mengatakan, aku akan menghadap ke Firaun dan akan mengatakan kepada Firaun tentang keluarganya yang datang. Begitu. Itu artinya sebenarnya Yusuf tidak kucing-kucingan juga dengan Firaun. Harus dapat permit ya. Iya, bagaimanapun raja itu kan otoritas tertinggi. Dia sebagai orang yang dipercayakan jangan sampai kemudian melanggar ataupun juga melangkahi otoritas tertinggi itu. Ini menurut saya menjadi sebuah keberanian dan
sikap yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimanapun ada permission gitu ya, ada izin dan melakukan memohonkan perizinan kepada yang terbesar. Tetapi kita menariknya justru adalah bagaimana strategi Yusuf yang dia tahu seperti apa Firaun dan seperti apa konteks Mesir, wilayah Mesir. Yusuf kan pernah menjadi yang mengatur flow dari hasil perkebunan ya dan segala macam ketika 7 tahun kelimpahan, 7 tahun masa kesengsaraan gitu ya. Dan dia tahu wilayah-wilayah mana yang aman, yang tidak. Goshen ini menjadi salah satu wilayah yang bagi Yusuf ini aman. Pertama, aman dari apa? Ketika dia mengatakan kamu peternak, dan mana memang sebenarnya Yakub itu kan konteks keluarganya memang konteks peternak atau penggembala. Ya, kita tahu dia mempersembahkan kambing domba itu dari hasil ternaknya. Ya, bukan dari beli, ya udah habis itu kemudian dia persembahkan begitu ya. Nah, Goshen ini wilayah yang tepat untuk memang konteks peternakan ataupun juga penggembalaan. Ya, tanah padang rumput yang luas yang bisa kemudian menjadi tempat untuk hidup. Yang kedua adalah tentang ke wilayah Goshen. Goshen ini wilayahnya lebih terpencil, terpinggir, yang agak jauh dari pusat pemerintahan. Satu itu. Dan konteks kebudayaan tradisi Mesir. Sehingga ini menjadi tempat strategis untuk Israel, Yakub dan anak-anaknya bertumbuh, berkembang, tapi sekaligus menjaga tradisi, ritus, serta kebiasaannya sebagai umat yang kemudian nanti adalah sebagai umat perjanjian itu. Ya, nah, kita tahu bahwa raja-raja Firaun ini kan gelar yang berganti. Ya, Firaun pada zaman Yusuf dia punya kedekatan yang kuat dengan Yusuf. Dan kita tahu nanti setelah generasi berikutnya di dalam bacaan itu kan di Keluaran juga dinyatakan begitu ya, di kitab berikutnya ada gap yang kemudian melihat Israel ini dengan keturunannya menjadi ancaman bagi Mesir karena sudah semakin besar. Nah, wilayah Goshen ini menjadi sebuah tempat yang aman, tapi sekaligus juga memungkinkan untuk Israel dan keturunannya ini berkembang menjadi tadi janji Allah atau rencana Allah bangsa yang besar, sehingga tetap bisa mempertahankan identitasnya sebagai umat perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan secara gamblang dikatakan lagi pula profesi sebagai gembala atau peternak itu sebuah kejijikan bagi bangsa Mesir. Kenapa? Karena memang profesi itu dianggap rendah, dipandang rendah. Mereka yang kategori dalam gembala dan segala macam tidak punya intervensi langsung kepada kekerajaan. Karena roda perekonomian itu didominasi oleh gandum ataupun juga hasil-hasil bumi sebenarnya. Ya, sehingga hasil-hasil peternakan ya itu hanyalah pelengkap saja, sehingga kata Yusuf ini menjadi aman ketika kamu mengaku sebagai peternak, penggembala. Begitu di tanah Goshen yang jauh dari pemerintahan, sehingga Mesir pun menganggap bahwa itu bukan wilayah yang terlalu mengancam, tidak terlalu signifikan bagi Mesir. Dan ya sudahlah, kayak orang ditempatkan, ya udah kamu dapat wilayah yang seperti ini. Yang bagi kita nih, orang Mesir, itu wilayah yang lahan kering lah. Ya. Tapi bagi Yusuf yang tahu bahwa dengan dia jauh dari pemerintah, dari pusat kerajaan, ini justru mengamankan. Ya, ini tidak akan jadi ancaman. Dan pemerintah ataupun kekaisaran atau kerajaan tidak mengancam juga ke sana. Tapi mereka bisa survive di sana. Bisa survive, menjalankan seluruh. Karena itu daerah tanah yang subur ya. Betul. Ya, dia bisa survive di situ, dan menurut saya ini adalah sebuah strategi Yusuf yang dia memanfaatkan betul kemampuan, keahlian dan pengalamannya sebagai orang kepercayaan Firaun. Dia kuasai betul daerah-daerah itu semua. Dia tahu daerah-daerah yang aman bagi keluarganya. Ya, dan dia juga tahu daerah-daerah yang aman bagi Mesir, sehingga ini tidak akan menjadi wilayah pemberontak. Jadi dia mengamankan dua-duanya. Betul. Begitu ya. Karena kan bagaimanapun ketika orang asing masuk ke sebuah wilayah, maka ada resistensi di situ, entah menerima atau menyingkirkan.
Nah, Yusuf tidak mau bahwa ada kesan bahwa nanti mereka masuk, mereka bisa mengancam. bisa gitu mengancam, betul. Ya, apalagi Yusuf sadar dia sendiri bukanlah keturunan asli Mesir. Sewaktu-waktu dia bisa didepak, suatu waktu masa itu bisa berakhir, dan itu terjadi kan ketika beberapa angkatan generasi sudah mati, lalu kemudian Firaun Paraoh itu yang ganti-ganti juga. Dan sampai pada sisi bahwa kita mau pemurnian, kita nggak mau lagi ada bangsa lain, ya diperbudaklah makin kuat Israel di situ. Nah, disitulah janji Allah atau rencana besar, aku akan membawa engkau kembali menjadi bangsa yang besar, keluar dari situ. Jadi kita bisa lihat instruksi ini bukan cuma sekedar ya sudahlah, nggak ada tempat nih, ya ibarat kita numpang di rumah saudara, ya udah kamu di gudang gitu. Enggak, tapi secara matang Yusuf ini sudah melihat, memetakan mana yang paling aman. Begitu. Ini menjadi menarik sekali. Menarik ya. Nah, Bapak Pendeta, bercermin dari kejadian 46 ini ya, kita melihat Allah lagi dan lagi begitu ya, sungguh-sungguh serius menepati janjinya ya pada bangsa ini lewat fase yang tidak pendek. Ya, betul. Butuh proses yang panjang, tapi step by step Allah menggenapi apa yang dijanjikannya. Betul. Dan mereka akan menjadi bangsa yang besar justru di tanah yang asing ya. Ya. Kaitannya dengan hidup kita sehari-hari ini, Bapak Pendeta. Dalam kaitan juga dengan judul rencana besar. Allah yang seringkali kita nggak duga gitu. Ya, betul. Kita hanya melihat yang di depan mata, tapi Allah bisa melihat jauh dari itu semua. Betul. Lebih dari itu semua. Ya, pertama-tama kita mau belajar dari Yakub yang punya keinginan kuat, tapi dia selalu menempatkan rencana besar Allah dalam hidupnya. Dia datang kepada Tuhan, dia dengan sadar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara. Ya, apalagi ya kalau dilihat konteks sekarang, usianya sudah tua, kita tahu menghadapi lansia itu ketika sudah punya keinginan kuat, itu agak perlu effort bagi kita. Tetapi kita bisa melihat, belajar bahwa kalaupun kita punya keinginan kuat, mau nggak kita tetap mengutamakan rencana besar Allah. Begitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang practically, tapi juga sekaligus esensial. Prinsip tentang Allah yang utama, yang punya kendali atas setiap rancangan dan rencana kita. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kita bisa berefleksi dari perjumpaan Yusuf dan Yakub beserta dengan saudaranya. Menurut saya ini menjadi sebuah hal yang penting, bicara soal penerimaan dan pemulihan. Ya, kadangkala rencana kita tuh sederhana misalnya. Ya, contohnya Yakub, saya pengen ketemu anak. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara dalam, kalau kita dalami secara benar-benar sungguh-sungguh dan melihat ini sebagai sebuah cerita yang sungguh luar biasa, kita bisa lihat penerimaan dan pemulihan. Bahwa Yusuf sudah lagi tidak pakai kacamata dendam. Dan Yakub pun benar-benar murni bahwa saya bergerak karena perkenanan Allah, tapi ada sebuah rencana ataupun juga keinginan yang luhur dalam dirinya. Ya, ingin berjumpa dengan anaknya. Kita bisa melihat bagaimana pemulihan itu terjadi, dan Allah memakai dalam rencananya, Allah justru menyisipkan satu fase pemulihan itu. Itu ya. Dan yang ketiga, yang menurut saya juga perlu kita lihat bahwa mereka ini kan masuk ke wilayah asing. Betul. Dan ternyata ada aja cara Tuhan memelihara di wilayah asing itu. Entah orang-orang yang kita kenal, tetapi juga tempat-tempat di mana yang di situ Allah memang menyatakan pemeliharaannya. Begitu. Saya membayangkan ketika kita ditempatkan di satu wilayah tertentu, ada orang yang mungkin bisa menerima, ada orang yang mungkin tidak bisa menerima. Betul. Ya. Dan menerima itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi juga bisa ancaman. Tidak menerima, jelas ditolak. Jelas ditolak. Tapi kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk menolong kita dan memelihara kita dalam rencana besar Dia. Gitu ya. Dan ini kan bicara soal sustainability kehidupan mereka selanjutnya sebagai sebuah keluarga dan kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar. Walaupun pada waktunya, pada kedepannya mereka statusnya adalah sebagai budak
Kan begitu ya. Betul. Tetapi kita tidak bisa melepaskan ini dari kacamata Allah memelihara dalam proses-proses kehidupan yang harus dijalani umatnya. Ya, baik itu saat peristiwa Yusuf yang menempatkan keluarganya di tanah Goshen, maupun juga nanti ke depannya ketika Yakub nggak ada, udah meninggal, dan kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang, keturunan ini, keluarga ini menjadi bangsa tersendiri, yang walaupun diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi tema tentang pemeliharaan Allah menurut saya menjadi tema yang kuat. Bukan hanya pada waktu Yusuf yang struggle, tetapi juga ketika bangsa yang, atau keluarga yang terpecah ini kemudian menyatu. Dan menurut saya ini menjadi sebuah bagian dari rencana Allah yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada negara atau bangsa yang tidak terkoneksi dari keluarga-keluarga di dalamnya. Dan ini ditunjukkan justru dari perpindahan Yakub beserta keluarganya ke tanah asing. Dan kemudian Tuhan memakai tanah asing itu, wilayah asing itu, untuk justru membentuk bangsa yang pada akhirnya dia berkenan kepada bangsa tersebut. Baik, Pak Pendeta. Dikala kita menginginkan sesuatu, kita kepingin banget ya, ingin banget begitu ya. Tapi kita bisa bercermin lewat Yakub, betapapun dia menginginkan, dia rindu, dia ingin bertemu begitu ya dengan anaknya, tapi dia tetap tanya Tuhan. Gitu. Ya, betul. Tuhan, kehendak Tuhan bagaimana begitu ya. Betul. Dan Yakub bergerak atas berkat Tuhan ya. Jadi gerakan Yakub menjumpai Yusuf itu, dia yakini betul ini dalam berkat Tuhan. Betul. Begitu ya. Dan ketika Tuhan sudah memberkati apa yang menurut Tuhan itu baik, maka itu menjadi berkat kan bukan cuma bagi Yakub dan anaknya, tapi juga bagi anak yang lain kan. Betul, bagi terjadi generasi berikutnya. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Dia menjadi titik penting soalnya bapaknya ini. Betul, ya, betul. Untuk menyambungkan kembali ya tali di antara para saudara. Pertalian darah mereka sebagai saudara. Betul. Dan kedua, bahkan yang kita sebut, kita merasa mungkin ada di tempat yang asing, di tempat yang menurut kita nggak enak, begitu Betul ya. sekali. Tapi Allah sanggup untuk tetap memelihara. Ya. Allah tetap sanggup memelihara karena memang Dia nggak pernah memberikan kepada kita yang buruk, begitu ya. Dan sekalipun kita hanya bisa melihat baru di depan mata kita ya, tapi Allah sanggup melihat jauh lebih besar, big picture-nya. As long as selama kita mau mengikuti step by step, langkah per langkah ya. Ya, betul sekali. Kita akan dituntun sampai pada gambar besar yang Allah hendak mau kerjakan di dalam kita ataupun melalui hidup kita. Setuju Terima sekali. kasih Pak Pendeta untuk kesediaan episode kali ini mengulik Kejadian 46 ayat 1 sampai 34 di bawah judul Rencana Besar Allah. Dan ketika tayangan ini memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga mendapatkan tayangan update dari YKB TV. Kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami harus mengakui bahwa kadangkala kami tidak bisa melihat rencana besar Allah. Tapi berkaca dari kisah Yakub yang berpindah ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf, menetap di sana, kami melihat betapa agungnya, indahnya rencana besar Allah. Allah tidak pernah membiarkan kami, dan Allah tidak pernah menyingkirkan kami. Melainkan melalui rencanamu ada titik-titik di mana kami bisa merasakan Tuhan hadir, memberkati, dan menyatakan pemeliharaan Tuhan. Ketika kondisi hidup kami sedang tidak baik-baik saja, ajar kami terus untuk tetap melihat rencana besar Allah dalam hidup kami, menemukan, menghayati misteri rencana besar Allah itu dengan terus percaya, beriman, dan yakin bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami telah dan selalu menjadi milik Tuhan, sehingga ajar kami untuk terus berpegang hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dalami, dan biarlah ini boleh memberkati kami dan orang-orang di sekitar kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Amin.